Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Sandika, NPM 2018 455000267 dari kelas R6D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar Stupa 5 saya. Di sini saya akan membuat sebuah bangunan, yaitu bangunan mixed use, yang dimana bangunan itu ada pusat olahraga, ada rumah susun, dan ada pusat pendidikan. Oke, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke dalam studio rancangan arsitektur 5 pada bangunan mixed use. Di sini saya memakai sebuah bangunan pusat olahraga, rumah susun, dan pusat pendidikan. Jika dijelaskan mixed use secara singkat, mixed use merupakan penggunaan campuran berbagai tata guna lahan atau fungsi dalam bangunan. Di sini untuk latar belakangnya sendiri, terbatasnya dan mahalnya tanah di Kota Depok. Tujuannya merancang suatu bangunan yang memiliki fungsi campur, ya tadi itu mixed use sendiri, yang berfungsi sebagai pusat olahraga, pusat pendidikan, dan rumah susun, yang efisien, efektif, dan fleksibel. Lalu menghasilkan suatu bangunan yang memiliki bentuk dinamis dengan mempertahankan karakter dari setiap fungsi bangunan. Di sini ada pusat olahraga. Nantinya, untuk isi bangunan pusat olahraga sendiri, pertama ada gym center, kedua ada lapangan futsal, ketiga lapangan basket, keempat ada lapangan badminton. Untuk yayasan pendidikannya, di sini saya memakai sebuah TK dan SD. Ada beberapa contoh yayasan pendidikan dari Jakarta, yang ada di Bandung, dan ada di Yogyakarta. Untuk rumah susunnya sendiri, di sini ada contoh dari rumah susun Jakarta, rumah susun Bandung, rumah susun Yogyakarta. Dan di bawahnya ada beberapa tipe dari rumah susun. Dimulai dari tipe studio, tipe small family, dan tipe family. Masuk ke dalam lokasi setnya. Lokasi set saya terletak di Jalan Sawangan, Pancoran Mas, Depok City. Untuk luas lahannya sebesar 2,93 hektar. Kelebihannya dari lokasi set ini, yaitu terletak di lokasi strategis, dekat dengan jalan tol serta fasilitas umum lainnya. Aksesibilitas mudah ditempuh. Untuk kekurangannya, pada lokasi ini, sirkulasi jalan pada saat kantor akan ramai padat. Fungsi lahannya, tentu saja di sini lahannya dipakai untuk hunian, pusat olahraga, dan pendidikan. Di sini ada bangunan sekitar site, ada batasan site. Untuk ketinggian bangunannya, di sini saya mendapatkan sebuah KDP sebesar 60%, lalu KLB 6. Untuk jumlah total lantai basement sebanyak 2 lantai. Jumlah lantai podium, yang pertama ini 5 lantai untuk GOR, 4 lantai untuk TK dan SD. Untuk jumlah lantai tower atau rumah susun sebesar 13 lantai. Pada analisa struktur, saya memakai struktur atas atau superstruktur untuk menentukan sistem struktur di atas tanah, yaitu struktur pada bagian badan bangunan seperti kolom, dinding, dan balok. Yaitu bisa memakai sistem portal, sistem truss, dan sistem core. Di sini terdapat sebuah zoning horizontal dan zoning vertikal, yang dimana ada sebuah zoning publik, privat, service, semi-publik. Untuk zoning vertikalnya, dimulai dari zoning publik, lalu ke atas ke privat. Untuk tema perancangan dan konsep perancangannya, tema yang diambil dalam proyek ini adalah dinamis, yang diambil dari sifat aktivitas manusia yang cenderung dinamis. Jika disimpulkan, dinamis dapat diartikan sebagai suatu sifat atau kesan bergerak pada suatu bangunan. Apabila diterapkan pada suatu perancangan bangunan, dapat menggerakkan semua penghuni untuk beraktivitas dan saling mempengaruhi sosialnya. Untuk konsepnya, di sini saya memakai konsep futuristik, yang mengarah atau menuju masa depan, yang dalam sebuah bangunan tidak berdasarkan dari masa lalu, tetapi selalu mencoba menggambarkan untuk masa depan. Jadi, pada bangunan rancangan mixed use, diterapkan penekanan perancangan kepada space ruang.
dan green building. Maka desain nantinya dibuat jadi kawasan hijau dan bangunan yang simple. Di sini kita masuk ke dalam bagian gubahan massa. Pada objek yang berwarna kuning, ini merupakan sebuah rumah susun yang berwarna merah, merupakan gubahan dari pusat pendidikan. Untuk yang berwarna biru, merupakan gubahan dari sebuah pusat olahraga, yang dimana bangunan mixed use saling terhubung satu dengan lainnya. Di sini juga terdapat set plan. Set plan yang saya pakai menggunakan skala 1:800. Untuk blok plan-nya sendiri sama, memakai 1:800 dengan ada kegiatan aktivitas seperti nomor 1 itu pos jaga, nomor 2 sirkulasi pejalan kaki, sampai dengan nomor 22 terdapat selasar. Selasar ini untuk akses pejalan kaki menuju ke bangunan dengan secara aman dan nyaman. Di sini terdapat DNA basement mobil dengan skala 1:700. Dan di sini juga ada DNA basement motor sama memakai skala 1:700. Di sini masuk ke dalam DNA lantai satunya. Dan untuk DNA lantai 2-nya, DNA lantai 3, DNA lantai 4, DNA lantai 5, DNA lantai 6. Untuk DNA lantai 7 dan 19 ini merupakan sebuah DNA rumah susun yang tipikal. Jadi dimulai lantai 7 dan lantai 19 itu sama semua. Nah, di sini terdapat 3 tipe, yaitu pertama ada tipe family, di sini ada tipe couple, dan di sini ada tipe studio. Ada DNA atap dengan skala 1:700. Di sini ada potongan AA, di mana untuk baloknya memakai dengan balok 30 cm dengan 4 lantai ketebalan 20 cm. Di sini saya memakai atap dak atau atap beton pada atap gor, dan kolomnya dengan dimensi 50 x 65 cm. Di sini ada potongan BB. Untuk atap pada TK SD, di sini atap daknya dimanfaatkan sebagai roof garden. Jadi ditambah roof garden untuk aktivitas menunjang kegiatan green building. Nah, ini untuk potongan CC basement TK SD. Di sini ada potongan DD basement gor rumah susun TK SD. Untuk total keseluruhan bangunan saya di sini untuk ketinggiannya mencapai 80 meter. Untuk tampak depannya, di sini saya pada bangunan gor memakai sebuah material ACP, yang dimana material tersebut merupakan sebuah material yang sudah modern atau sudah mengikuti perkembangan zaman. Dan ini untuk sebuah fasad dari sebuah bangunan gor. Terdapat tampak belakang pada bangunan mixed use, dan sini memakai hollow heron atau rangka hollow dengan ukuran 50 x 100 mm. Di sini tampak samping kanan dan tampak samping kiri. Masuk ke dalam sebuah eksterior bangunan pada mixed use. Di sini ada sebuah eksterior bangunan gor yang atasnya ada rumah susun, dan samping sini merupakan sebuah TK SD. Di sini yang tadi saya sudah jelaskan, terdapat sebuah selasar untuk pengguna jalan kaki untuk merasa aman dan nyaman untuk mencapai akses ke bangunan. Di sini terdapat pintu keluar. Selanjutnya terdapat eksterior bangunan yang memperlihatkan akses masuk pengguna mobil, motor, dan mobil truk sampah. Jadi pada bagian akses mobil dan truk sampah ini dipisah, dan sampingnya terdapat area pejalan kaki, pedestrian atau trotoar. Nah, di samping sini terdapat sebuah RPTA. Yang ini sebuah sekolah. Di sini ada pedestrian, pejalan kaki. Ini view selanjutnya. Nah, ini view dari pemandangan sebuah selasar. Pada bagian bawah rumah susun terdapat taman indoor. Jadi bagi pengguna rumah susun bisa
bersantai-santai atau bermain di bagian taman indoor. Dan di bawahnya sini ada sebuah air petra. Di sini ada eksterior roof garden, eksterior air petra. Sekarang masuk ke dalam interior ruang keluarga dari rumah susun. Di sini interior kamar tidur. Untuk detail arsitekturnya, sini saya memakai ceiling. Ceiling tersebut berada di ruang keluarga dari rumah susun. Di sini saya memperlihatkan aksen dari paduan antara lampu LED dengan kayu. Untuk detail strukturnya, di sini saya memakai fondasi profile. I just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you won't see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, was good as a kid. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first, cause we going and going insane. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk diucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.